Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Alfiani. Saya dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Saya mengambil jurusan Ekonomi Islam dan sekarang saya semester 5. Nah, di sini saya ditugaskan oleh dosen saya, Bapak Yakub, untuk membuat sebuah video di mana di dalamnya berisi tentang materi, dan saya akan membawakan materi dengan tema lembaga pengelolaan wakaf. Oke, kita akan membahas pertama pengertian wakaf dulu. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Adapun jenis-jenis wakaf, yang pertama wakaf keluarga, yang kedua wakaf khairi, dan yang ketiga wakaf musyatarok atau wakaf gabungan. Nah, adapun rukun dan syaratnya, yang pertama syarat wakif. Syarat wakif itu adalah orang yang mewakafkan, dan yang kedua syarat mauquf, dan yang ketiga syarat mauquf alaih, dan yang keempat adalah syarat sihat. Ada dua jenis hukum wakaf. Yang pertama hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan yang kedua adalah hukum positif. Nah, adapun keistimewaan wakaf, yaitu wakaf tercatat sebagai salah satu amalan ibadah yang istimewa, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, puasa, haji, umroh, dan zakat. Pahala wakaf tidak terbatas waktu. Artinya, pahala akan terus mengalir selama wakaf tersebut masih digunakan dan bermanfaat bagi orang lain. Oke. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip wakaf. Yang pertama, keabadian dan prinsip kemanfaatan. Yang kedua, seluruh benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakaf dan status wakaf sesuai dengan syariah. Dan yang ketiga, nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi. Yang keempat, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Dan yang terakhir adalah jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungan saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Oke, kita lanjut. Di sini misalkan ada yang bertanya, apa saja sih yang bisa diwakafkan? Nah, jenis barang atau benda atau boleh diwakafkan adalah barang yang dapat diambil manfaatnya dan tidak merusak zatnya. Misalnya, sebidang tanah, bangunan masjid, madrasah, jembatan, dan lain-lain. Dan pepohonan yang dapat diambil manfaatnya. Keutamaan wakaf adalah wakaf termasuk sedekah jariyah dan pahalanya mengalir terus kepada yang berwakaf, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut: apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solehah yang mau mendoakan kepadanya. Di dalam undang-undang wakaf ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Di samping itu, dalam Undang-Undang Wakaf juga ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya.
Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, bahkan kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh satu orang ketua dan kedua wakil ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia. Adapun tugas-tugas Badan Wakaf Indonesia adalah: pertama, melakukan pembinaan terhadap nazir dan mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Kedua, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Ketiga, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Keempat, memberhentikan dan mengganti nazir. Yang kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta dan benda wakaf. Keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada perintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga wakaf yang bersifat nasional. Selain bersifat mengkoordinasikan para nazir, Badan Wakaf Indonesia pun memprakarsai kerjasama wakaf antar nazir. Dengan demikian mereka dapat saling tolong-menolong dalam pengelolaan wakaf. Adapun manfaat wakaf, yang pertama, pahala abadi. Yang kedua, menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi. Yang ketiga, membantu orang lain yang kesulitan. Empat, menyadarkan bahwa semua harta benda yang dimiliki bersifat tidak kekal. Yang kelima, wakaf juga bermanfaat untuk membantu masyarakat mendapatkan sarana yang lebih baik. Dan yang keenam, menghilangkan kesenjangan sosial. Yang ketujuh, wakaf dapat mendorong pembangunan di bidang keilmuan. Muslim yang berwakaf bukan saja mendapatkan pahala saat memberikan wakaf, tetapi akan terus mendapat kucuran pahala selama benda yang diwakafkannya dimanfaatkan orang lain meskipun pewakaf tersebut sudah meninggal. Wakaf termasuk amal ibadah yang istimewa bagi kaum muslim, karena pahala amalan ini bukan hanya dipetik ketika wakaf masih hidup, bahkan pahalanya juga tetap mengalir terus meskipun wakaf telah meninggal dunia. Semakin banyak orang yang memanfaatkannya, maka semakin bertambah pula pahalanya. Wakaf tak hanya mendatangkan manfaat bagi pewakaf, karena saat kita melepas harta sebagai wakaf, maka berbulir-bulir kebaikan dan manfaat akan lahir seiring pahala yang terus mengalir. Wakaf tidak menghabiskan harta, justru mengkekalkan harta dan menjadi jalan untuk meraih ridho dan ampunannya, karena nilai manfaatnya tidak hanya dinikmati di dunia saja, melainkan juga dipetik hingga di akhirat nanti. Adapun wakaf memiliki keutamaan khusus. Yang pertama, bagi yang berwakaf, pahalanya akan terus mengalir. Yang kedua, harta yang diwakafkan tetap utuh terpelihara. Yang ketiga, manfaatnya terus dirasakan oleh banyak orang. Yang keempat, setiap saat wakaf menebar kebaikan dan meringankan beban orang-orang. Selanjutnya, wakaf akan terus memajukan dakwah. Yang selanjutnya, balasannya adalah surga dan dilipat gandakannya hingga 700 kali lipat. Adapun syarat-syarat untuk orang yang berwakaf, yang pertama, memiliki secara penuh harta itu. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, balik dan bisa bertransaksi.
yang selanjutnya adalah mampu bertindak secara hukum.